Dalam perkataan kita sehari-hari, kita sering sekali mengungkapkan hal yang merupakan natijah dari proses berpikir yang tidak barangkali mungkin kita tidak sadari. Gitu. Terkadang kita menyadarinya, terkadang kita tidak menyadarinya. Tapi tidak terlepas setiap hari kegiatan kita dari proses berpikir, baik dalam hal yang sederhana maupun dalam hal yang cukup rumit. Misal, Falah bakalan meninggal atau enggak? Oke, bakal meninggal ya? Pasti. Kenapa? Kenapa dia akan meninggal? Padahal kita, berarti kita apa? Kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini air, masih kalian melihatnya langsung. Kalau Falah akan mati itu, dari mana taunya? Oke. Bagaimana kok bisa sampai pernyataan itu bahwa Falah akan meninggal? Karena para manusia. Oke, karena kemarin Paman Syam meninggal. Kemarin Paman Syam meninggal, masih terus. Paman Syam manusia. Paman Syam manusia. Saya Paman Syam punya nyawa. Paman Syam bernyawa. Para manusia. Setiap makhluk hidup pasti mati. Dari mana setiap makhluk hidup pasti mati? Tadi contohnya Paman Syam meninggal. Paman Syam itu makhluk hidup. Oke, Paman Syam makhluk hidup. Paman Syam meninggal. Berarti semua makhluk hidup meninggal. Kok bisa begitu? Hadas. Coba dibantu yang lain. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa Falah pasti akan meninggal? Oke, manusia itu mati. Manusia itu Akan mati. mati. Akan mati. Oke, manusia akan mati. Falah Terus itu manusia. Falah manusia. Falah itu akan mati. Oke. Tapi di situ tidak dikatakan di dalam otaknya, dikatakan tidak dalam otaknya bahwa semua manusia akan mati. Tadi cuma muhmalah. Tadi manusia mati. Semua manusia. Kalau manusia mati, maka itu artinya sebagian manusia mati. Gitu. Falah manusia, mungkin Falah termasuk bagi sebagian yang lain. Secara logikanya gitu kan. Oke, gimana? Secara logikanya Berarti semua manusia mati atau sebagian manusia mati? Semua manusia pasti mati. Semua manusia pasti mati. Dari mana kita tahunya? Oke, tadi kita mengatakan bahwa Falah akan mati, gitu ya. Kemudian kita dalam otaknya mengatakan Falah manusia dan semua manusia pasti akan mati. Falah manusia musallam. Kita melihat Falah manusia. Sekarang semua manusia pasti akan mati. Dari mana dalilnya? dari melihat mendengar. Dari melihat kejadian. melihat, mendengar. Habis itu otak kita langsung bilang. Oke, karena sering melihat gitu ya, manusia kok mati gitu ya. Itu kenapa akal nggak mengatakan bahwa Allah mampu saja menciptakan manusia yang nggak mati-mati? Ayo. Seolah-olah Mungkin nggak sih Allah menciptakan gitu ya? Oke, berarti kan belum selesai. Semua manusia pasti mati belum selesai. Dari mana? semua manusia itu pasti mati karena Karena khobar. Karena khobar apa maksudnya? Khobarul Quran gitu ya. Dari zaman Nabi Adam setiap manusia itu yang kita lihat pasti mati. Oke. Ada berulang-ulang. Jadinya ketika kita mengukui falah manusia dan falah pasti mati. Karena ulang-ulang. Masih. Coba yang tadi yang mengatakan khobar. Itu gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau kita ingin menjelaskan kepada orang awam langsung hasilnya masih. Misalnya apa? Misalnya liqaulihi ta'ala langsung, liqauli Rasulullah SAW kada ila akhirih. Itu selesai. Tapi bagaimana kita memahami secara detail perkataan ulama ketika mereka mengatakan liqaulihi ta'ala. Itu hasil langsung loh. Itu isinya adalah muqaddimah yang belum selesai. Maksudnya belum selesai adalah tidak disebutkan secara utuh. Karena di dalam Quran pun kebanyakan bahkan mungkin tidak ada bisa dijazm tidak ada bentuk kias yang sempurna. Bentuk kias muqaddimah sughra, muqaddimah kubronya
sempurna kemudian natijahnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi di dalam Al-Qur'an isinya adalah muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra. Kalau ada muqaddimah sughra kadang hanya ada natijah saja. Ada muqaddimah kubra kadang kemudian ada natijahnya saja. Kadang ada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubranya saja dan tidak ada natijahnya. Natijahnya dibiarkan kita untuk menghasilkan sendiri. Oh, berarti begini. Gitu ya. Terkadang ada natijahnya saja kemudian isinya cuma natijah aja, isinya natijah, sedangkan muqaddimahnya dipersilahkan kepada kita untuk berpikir, untuk mentadaburkan. Nah, itu memang secara kebutuhan berbicara kepada manusia itu kita tidak bagus ketika menyampaikan sesuatu itu murattab dengan gaya kias yang akan kita pelajari. Hada insan wa kullu insan mayyit, fa hada mayyit. Itu jarang sekali. Langsung tiba-tiba mengatakan hada mayyit. Nah, kemudian langsung kenapa? Li'annahu insan. Gitu. Li'annahu insan. Tapi di situ tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan wa kullu insan mayyit. Langsung li'annahu insan. Atau langsung dikatakan huwa mayyit. Kenapa? Li'anna kulla insan mayyit. Gitu. Tapi tidak dikatakan li'annahu insan wa kullu insan mayyit. Itu jarang sekali. Itu disampaikan di dalam makom-makom tertentu, semisal di dalam istidlal yang dibutuhkan kejelasan, gitu ya. Itu pun tidak semua istidlal, itu istidlal yang di dalam ilmu kalam, karena tidak semua istidlal membutuhkan mengharuskan adanya pelafadan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Nanti akan kita pelajari. Nah, itu yang tadi kita lakukan adalah mencoba masuk ke dalam dunia qiyas, masuk ke dalam dunia proses berpikir, masuk bagaimana penggunaan tertib umurin maklumah lit tawassuli ila amrin majhul tasdiqi, yang mana itu adalah bab yang terakhir di dalam pembahasan ilmu mantiq setelah kita mempelajari mulai dari termin yang lalu. Akhirnya kita masuk ke dalam al-qiyas. Nah, semua pembahasan-pembahasan yang sebelumnya itu menginduk sebetulnya tujuannya adalah ada di qiyas ini. Karena di dalam qiyas ini isinya adalah pengambilan kesimpulan. Sedangkan pengambilan kesimpulan kita harus mentasawurkannya dengan jelas terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam proses berpikir kita sebelum kemudian kita menarik kesimpulan. Oleh karenanya kita harus jelas terlebih dahulu memahami komponen-komponen tersebut, isinya itu tersebut. Seperti tadi ketika mengatakan banat tiba-tiba menghasilkan natijah banat, tempat duduknya tidak konsisten. Konsisten itu apa? Karena sebelum kemudian kita berdebat banat itu tempat duduknya konsisten atau tidak, kita harus memperjelas terlebih dahulu banat siapa yang dimaksudkan. Karena banat kan banyak nih, banat siapa yang dimaksudkan. Kemudian konsisten itu artinya apa? Definisinya apa? Sebelum kemudian kita mengatakan bahwa banat tidak konsisten dalam tempat duduknya. Namil akhirih. Berarti di dalam qiyas kita membutuhkan tasawurat. Di dalam qiyas kita membutuhkan kaidah-kaidah lit tawassul ila amrin majhul tasawwuri, yaitu ta'rif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam al-qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu anhu lidzatihi qaulun akhar. Nanti dalam ibarah ta'rifnya akan ada beberapa versi, nanti akan kita singgung. Nah, di sini dikatakan bahwa qiyas adalah qaulun.
Gitu sih. Nah, qaul pada hakikatnya, pada asal wadaknya dia diungkapkan untuk lafzun. Qaulun. Makanya dalam bahasa Arab qala itu ya ini talaffadz. Qaulun memang secara aslul wad'i adalah lafzun, ya, lafzun. Kemudian di dalam al-'urfil 'am, ketika dikatakan qaulun maka maksudnya adalah lafzun yang murakkab. Lafzun yang murakkab. Kenapa? Karena lafzun di sini bisa saja lafzun yang untuk yang musta'mal saja. Musta'mal. Karena lafzun di sini bisa saja qaul atau lafzun di sini bisa saja sesuatu yang muhmal, yang tidak memiliki makna. Ketika mengatakan sesuatu apapun kemudian dikatakan qala kadza, fulan qala kadza, hadza qauluhu. Dan qaulnya itu tidak mufhim dan tidak maudhu' malah. Dia tidak maudhu' atau dia tidak musta'mal, dia qaul yang muhmal, dia adalah lafzun yang muhmal. Nah, qaul itu secara asli bahasa adalah lafzun baik yang muhmal maupun yang musta'mal. Akan tetapi kemudian fi al-'urfi al-'am, ketika dalam penggunaannya orang-orang di dalam bangsa Arab menggunakan qaul untuk yang musta'mal saja, bukan untuk yang muhmal. Oke. Kemudian berpindah lagi dari al-'urfil 'am atau yang dari asalnya makna maudhu'nya ini pindah di dalam fi istilahi ahli al-mizan. Ahli mizan maksudnya adalah ahli mantiq. Diungkapkan untuk al-murakkab, sawa'un kana malfuzun atau ma'qulan. Di dalam istilahnya orang-orang mantik, ketika mengatakan qaul maka maksudnya adalah semua yang murakkab, baik dia malfuz maupun ma'qul. Berarti di sini al-murakkab di sini semisal jaa zaidun. Gitu ya. Jaa zaidun itu yang malfuz. Kemudian di dalam otak saya ketika Zaid datang, dalam otak saya mengatakan dalam otak ya, dalam otak saya tidak melafatkan. Tapi kalau dilafatkan, oh Zaid datang. Tapi dalam otak saja. Itu. Oh, itu juga namanya qaulun. Dalam inda al-manatiqah. Itu juga qaulun. Gitu ya. Jadi qaul itu adalah al-murakkab sawa'un kana malfuzun aw ma'qulan. Nah, qiyas itu adalah qaulun. Artinya apa? Qiyas itu tidak mesti harus dilafatkan. Qiyas itu yang penting murakkab baik malfuz maupun ma'qul. Dan ini kita katakan di dalam qadaya. Ini juga kita katakan dalam qadaya ketika kita mentakrifkan qadaya adalah qaulun. Qaulun ihtamala sidqa wal kadzib. Atau di dalam qadaya kita mengatakan murakkabun ihtamala sidqa wal kadzib. Maksudnya di situ murakkab adalah murakkab yang sawa'un kana malfuzan aw ma'qulan. Berarti ada tiga hal yang kita al-qaul, kemudian al-qadiyah, kemudian al-qiyas. Ini semuanya, ini tiga-tiganya bisa berupa malfuz, bisa berupa ma'qul. Bahkan aslu ishtighali ahli mizan atau ahli mantiq adalah yang ma'qulnya. Gitu. Ketika mau mendefinisikan qadiyah maupun qiyas, maka kita membawanya kepada
qaul yang berupa makul, qiyas yang berupa makul, itu yang lebih cocok. Tapi bisa juga yang berupa malfuz, karena yang lafzun juga yadul alal makul. Gitu. Karena kita membahas lafaz min haitsu indahu yadullu ala al makna, yaitu yang makulnya itu. Jadi kita mau menggunakan yang malfuznya boleh, kita menggunakan makulnya boleh. Tapi aslu ishtighali al-manatiqah adalah bil makulat. Sehingga ketika kita mengatakan qaulun di sini lebih pas dengan syughulnya manatiqah, kita membawanya kepada qaulun yang bersifat, berarti membawa kepada murakkabun yang makul. Murakkabun makul. Nah, itu qaulun. Oke, sampai sini udah. Apa itu? Yang mana? Ini? Yang hitam coba. Yang biru udah ada bagus. Biru semua kan? Masya Allah. Ada yang tangannya penuh dosa. Barangkali coret-coret hitam tulisannya. Nah, kemudian sabar ya. Saya melihat baru sebentar aja udah mulai panas. Baru sebentar ini loh. Sekarang sedang rame. Kalian merasakan sendiri, kalian menyaksikan sendiri, kalian melihat sendiri, sedang rame klaim nalar sehat, sedang rame klaim akal sehat. Kami adalah orang-orang yang pokoknya mereka mengaku-ngaku sebagai orang-orang pemilik akal sehat, pemilik nalar sehat. Wallahu a'lam, kebanyakan dari mereka mungkin belum belajar kaidah-kaidah bernalar sehat yang sejatinya. Gitu ya. Tapi mereka menggebu-gebu, mereka membangga-banggakan diri mereka sebagai orang yang memiliki nalar sehat. Terlepas nanti bagaimana kejadiannya nanti ya di berapa 19 April ya atau 17 April? 17 April ya. Allah alam nanti terjadinya bagaimana. Pokoknya akal sehat pasti akan selalu digaungkan di Indonesia, akan selalu digaungkan. Ima pendaku akal sehat menang maupun pendaku akal sehat kalah. Gitu ya. Mereka akal sehat pasti akan selalu. Nah, kita harus menjadi orang yang paling paham untuk memahami dalam hal qiyas ini, dalam hal mengambil kesimpulan, dalam hal menalar. Kita harus menjadi orang yang paling paham. Agar apa? Agar kita bisa menilai kalam mereka. Agar kita juga bisa menjadikan akal kita benar-benar bernalar sehat. Bernalar itu mengambil kesimpulan. Benar-benar bernalar sehat. Benar-benar ketika mengambil kesimpulan kita menggunakan kaidah yang benar, kaidah mantik yang benar. Ini mantik selain nanti akan kita pakai dalam seluruh ilmu yang setelahnya. Makanya ilmu mantik dinamai dengan Ra'isul Ulum, dinamai dengan Mizanul Ulum. Dan sudah dijelaskan berkali-kali bahwa mantik ini adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita melihat sebuah qadhiyah maupun sebuah tasawur, sebuah khabar maupun sebuah tasawur, ukuran benar atau tidaknya. Semua ilmu itu terdiri dari qadhaya, karena semua ilmu itu berupa masail, sedangkan masail itu adalah mufrad dari masalah, sedangkan masalah adalah matlubun khabari yubarhanu alaihi fil ilm. Oleh karenanya, maka semuanya membutuhkan kaidah-kaidah mantik. Terlepas bahwa mantik itu nanti akan kita gunakan untuk setiap ilmu yang setelahnya, mantik juga akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam momen yang nanti akan ramai, akan selalu ramai dalam beberapa tahun ke depan. Bukan karena momen ramainya, tapi karena kita memang harus memahami bagaimana cara bernalar sehat, berpikir yang baik. Terlepas nanti ramai atau tidak, tapi kemungkinan besar ramai. Nah, siapa yang nanti akan menang? Orang-orang yang paham ini. Orang-orang yang tidak paham, ya ini akan diombang-ambingkan. Ketika satunya mengklaim akal sehat, satunya mengklaim akal sehat juga. Satunya diklaim sebagai sufistoi, satunya dituduh sebagai sufistoi, satunya dituduh sebagai sosistoi.
Nah, pokoknya jangan cepat panas ya, jangan cepat panas untuk memahami. Ya, sabar sedikit-sedikit. Kalau ini kaidah-kaidah ini sudah sering kita muamalahi, maka kita melihat kok dia berpikiran kayak gini, kok berpikiran kayak gini. Nanti akan sering sakit hati kalau kita pahami. Nah, kita akan sering sakit hati ketika melihat postingan-postingan, ya kok bisa sih dia berpikir seperti ini, kok bisa sih dia mengatakan seperti ini, dari mana kok bisa dia gitu. Jadi nanti akan sering tapi kalau nggak pengen sakit hati, masih nggak usah pahami. Nah, ini jadi mantik itu melatih kita agar kuat ya, setiap hari sakit hati tetap kuat. Sehingga ketika nanti tiba-tiba Kakanda Muhayyad menyimpang kemana-mana, kuat biasa sakit hati. Tapi, oke. Qiyas itu adalah qaulun, gitu ya. Qaulun berarti murakkabun baik makul maupun malfuz. Akan tetapi ketika dia itu adalah qaulun, yaitu sesuatu yang murakkab, tidak mutlak murakkab, tidak semua yang murakkab disebut sebagai qiyas. Tapi qiyas memang murakkab, tapi tidak semua yang murakkab disebut qiyas. Masih. Qiyas itu berarti murakkab yang bagaimana? Murakkab yang muallaf min qadiyataini. Murakkab yang muallaf min qadiyataini. Masih. Nanti sebagian ulama akan membahasakan muallaf ini dengan murakkab lagi. Pembahasan murakkab dengan muallaf kalian tidak perlu mendalami terlebih dahulu, tapi sederhananya untuk membedakan antara murakkab dan muallaf adalah bahwa setiap yang muallaf itu murakkab, tapi tidak semua murakkab itu muallaf. Gitu ya. Murakkab adalah digabungkan, muallaf adalah digabungkan dengan struktur yang bagus. Taklif sendiri dari kata-kata ulfa. Ulfa itu maksudnya serasi. Ulfa itu serasi. Nah, tapi kalau murakkab sekedar digabungkan aja, itu namanya murakkab. Gitu ya. Kalau kalian tahu nggak sih apa namanya? Mainan-mainan yang ditarkib itu loh. Yang tarkib. Apa namanya? Puzzle. Lego. Masih puzzle. Lego. Apa namanya? Lego. Nggak tahu saya. Masa kecil saya bukan kayak gituan. Masa kecil saya main bola. Tapi takut jatuh hati, akhirnya saya meninggalkannya. Saya ingin menaruh hati saya untuk sesuatu yang lebih pas saja. Jangan sampai sama bola. Soalnya sebagian orang kan nggak mau dibuahkan dengan bola kan. Oke, kita lanjut. Kenapa? Lagi bahas apa tadi ya? Enggak. Murakkab sama muallaf, kalian tidak perlu terlebih dahulu menyibukkan diri, karena nanti akan ada orang mengatakan maksudnya muallaf adalah murakkab. Maksudnya ila akhirih. Tapi di antara perbedaan bagi orang yang mengatakan berbeda adalah bahwa muallaf itu ditarkib dengan hay'ah khosoh, gitu ya, dengan ulfah, dengan keserasian. Murakkab itu sebenarnya ditarkib saja. Kalau sekedar ditarkib ngasal, yang penting ditarkib, namanya murakkab. Kalau disusun dengan sesuatu yang serasi, bentuknya serasi, maka namanya muallaf. Nah, katakanlah murakkab sama muallaf ini adalah sesuatu yang sama. Atau ketika kita mengatakan muallaf berarti kita mengatakan murakkab, cuma murakkab yang ala hayatin khosoh, gitu ya. Berarti setiap ketika kita mengatakan muallaf, kita sama saja mengatakan murakkab. Kalau kita mengatakan murakkab, ya berarti murakkab gitu ya. Terlepas itu berarti kita selalu mengatakan murakkabun. Qaul yang murakkab. Qaul sendiri murakkab. Gitu ya. Itu yang sedang ingin dijelaskan. Qaul sendiri murakkab. Kok kenapa murakkab yang murakkab? Gitu ya. Murakkab yang murakkab. Nah, dikatakan bahwa qaul di sini sebetulnya ingin mengatakan qaulun min qadaya, yaitu al-murakkab min qadaya. Ya. Tapi kalau tidak ada murakkabnya, langsung qaulun min qadaya, takutnya dikira min di sini adalah min tab'idiyah. Qaul dari qadaya. Dari qadaya ada qaulnya gitu ya. Dari qadaya, dari beberapa qadaya ada qaulnya. Dari beberapa qadaya ada qaulnya gitu ya. Misalnya qadaya itu dua qadiyah. Itu dimasukkan qadaya. Satu qadiyah pertama itu namanya qaulun. Gitu ya. Misalnya Zaidun
insan wa kullu insan natiq. Misalnya gitu ya. Atau wa kullu insan hayawan. Oke, misalnya. Ini namanya apa? Ini namanya qadaya. Qadaya jamak di dalam makul sebagaimana yang sudah pernah dikatakan, maksudnya adalah makana aktsar min wahid. Makana aktsar min wahid. Ini maksud jamak di dalam makulat. Dalam makulat. Ketika dikatakan qadaya, maka maksudnya adalah dua ke atas gitu ya. Nah, di sini dikatakan ini adalah qadiyatain, berarti ini akan qadaya. Kalau kita mengatakan qaulun min qadaya, itu kita bisa memahami berarti satu dari dua. Gitu ya. Karena minnya barangkali difahami sebagai min yang tabi'idiyah. Gitu ya. Nah, untuk menghilangkan makna ini, untuk menghilangkan iham ini, tawahum ini, untuk menghilangkannya padahal ini adalah makomnya makom ta'rif. Dan makom ta'rif harus jelas gitu. Maka para ulama mengizharkan murakkab atau muallaf untuk liyata'allaq bihi harfu min. Tujuannya adalah liyata'allaq bihi harfu min. Jadi qaulun murakkabun min qadaya. Walaupun aslinya adalah qaulun min qadaya. Jadi ini kenapa? Karena ini juga namanya qaulun. Ini satu namanya qaulun. Satu ini namanya qaulun, ini juga namanya qaulun. Gabungannya juga namanya qaulun. Ini semua yang tertulis ini namanya qaulun. Gitu ya. Bukan yang tertulisnya ya. Yang ditunjukkan oleh yang tertulis yaitu yang dilafatkan atau yang di dalam otak. Itu adalah qaulun juga. Nah, berarti ketika dikatakan qaulun itu maknanya masih sangat luas sekali. Nah, tapi di sini qaulun yang murakkab min qadaya. Qaul yang murakkab min qadaya. Ini namanya apa? Ini namanya qaulun murakkabun min qadaya. Atau kalau pengen lebih jelasnya bagi mubtadi, qaulun murakkabun min qadiyataini. Qaulun ini adalah gabungan ini namanya qaulun murakkabun min qadiyataini. Lagi merenung, kita lanjut dulu. Nah, merenung dulu. Kan tadi dengan rajul kalau dalam mantik itu atau mizan ahli asal istiqaq indal ahli mizan itu adalah makul ya Ustaz. Yang apa? Aslul ishtighal. Istiqaq. Bukan istiqaq, ishtighal. Ishtighal manatiq bil ma'ani la bil alfaz. Dan setiap lafaz itu pasti memiliki makna. Enggak mesti. Karena kan ada lafaz yang ghairu maudhu'. Maksudnya yang malfuz, yang mustamal. Masih mustamal memiliki makna. Tapi tidak setiap lafaz, tapi tidak setiap makna itu bisa kita sampaikan dengan lafaz mustamal. Apakah sesuatu yang nggak bisa kita sampaikan dengan lafaz mustamal itu disebut juga sebagai makul atau disebut juga sebagai qadiyah? Maksudnya apa tidak bisa di Kayak zauq gitu. Secara betul-betul memberikan gambaran kepada orang dengan kata-kata memang tidak bisa, tapi mendekati bisa. Itu, mendekati bisa. Nah, Sebelum jadi kata-kata itu berarti masih apa? Makul ya, San? Maksudnya jadi ya sebelum kata-kata masih makul. Dia jadi kaul apa gimana? Dia tetap kaul. Nah, misalnya saya merasakan di dalam hati saya merasakan nikmat yang sangat luar biasa misalnya. Misalnya ya kan orang sering merasa dalam kutip ya, merasa rindu pada Rasul misalnya, gitu ya. Nah itu kan rasa yang di situ nggak bisa digambarkan misalnya. Masih itu terlalu jauh. Misalnya kalau lagi deg-degan gitu ada kakandanya itu. Deg-degan itu rasa yang itu tuh mau digambarkan itu sulit. Kok senyum sih? Kan banyak kan Kayaknya senyum juga. Ini ikutan yang lain aja. Oh iya udah.
Maksudnya deg-degan gitu ya. Ketika kalian tiba-tiba jumpa dengannya, atau kalian di atas pesawat itu, "Ih, itu adalah kota si dia." Atau pakai kereta itu, "Ih, ini saya melewati desa si dia," gitu misalnya. Ambil akhir itu maksudnya ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan gitu ya. Nah, tapi di antara yang kemudian bisa mewakilinya adalah saya merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Itu adalah qaulnya dia. Masuk makul juga saya. Nah, masuk makul. Berarti yang syawal itu masuk ke makbul semua. Apanya? Perasaan yang nggak bisa digambarkan. Ucapan. Ya nih bisa kita ucapkan, akan tapi benar-benar mewakili yang ada di hati itu enggak. Tapi bisa kita memberikan pendekatan, lafaz-lafaz yang memberikan pendekatan terhadap makna yang sedang kita rasakan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kamu tidak perlu mendefinisikan apa yang kamu rasakan. Kenapa? Karena definisi itu tujuannya adalah memberikan gambaran kepada orang apa yang kamu rasakan. Sedangkan apa yang kamu rasakan tidak bisa mereka rasakan dengan kata-kata. Sehingga tidak bisa. Apa? Kalau istilah bungkus kata-katanya. Misteri bungkus. Kangen bos ya. Nah, sehingga tidak perlu mendefinisikan. Ya. Oh iya, keren, siapa yang tanya? Itu yang tadi apa sih kalau mu'alaf ini? Ininya kan takut disangka tabidia. Jadi maksudnya tabidia tuh masuk kalau di sini bukan yang satu-satu kan, maksudnya keseluruhan gitu. Iya. Terus kalau natijah masuk di qaul juga. Apa? Natijahnya masuk qaul juga. Natijanya qaul juga, tapi qaulun akhar nanti kita. Nah, kemudian Kalau yang pertama tadi Zat, kan langsung sama mana murakkab. mana? Qaul. Hmm. Terus proses sinkronnya bagaimana Zat? Apa? Proses sinkronnya ke mana murakkab? Yang mana itu? Yang alaf itu murakkab. Qaul ini murakkab, sebenarnya ini juga murakkab. Ya, kenapa qaul di situ dikatakan murakkab? Kenapa qaul di sini akan murakkab? Memang di dalam istilahnya ahli mizan, qaul itu yutlaqu ala al-murakkab, sawa'un kana malfuzun aw ma'qulan. Jadi kayak di sini tuh kayak memperjelas aja gitu ya maksudnya. Iya, memperjelas saja. Karena qaul sendiri udah murakab buat ahlul manat. Nah, qaul sendiri sudah murakkab. Jadi kalau misalnya kita salah gitu, terus kita memahami bunyi itu tapi dia berarti Zaidul Bilisan itu sudah bisa kita katakan kias gitu. Dia kalau salah paham gitu. Dia kalau salah paham gitu. Ya, kalau salah paham dan nggak boleh kayak gitu, karena kias ada hakikatnya kamu paham maupun nggak paham. Gitu. Ya, kias ada hakikatnya kamu paham maupun nggak paham. Nah, ini untuk membantu pemahaman kamu agar kamu tidak salah paham. Kalau kamu paham dalam memahami kias kemudian mengatakan ini berarti kias, masih itu adalah pemahaman kamu bahwa ini kias. Hakikatnya ini bukan kias. Gitu. Masih. Jadi salah paham terhadap hakikatnya kias bukan berarti akan mengubah hakikatnya kias. Hakikatnya sudah ada. Kamu aja yang salah paham itu. Masih. Ini benar, kami pernah mendengar kalau ta'rif itu sebaik-baik ta'rif adalah yang paling simpel. Sedangkan kalau qaulun min qadaya itu sudah cukup gitu. Gimana ada semacam Itu tadi ada makom lain, walaupun ma'amura'ati al-ijaz, tapi juga ada mura'ah adamil ikhlal. Adamil ikhlal. Kan ada misalnya al-ijaz al-mukhil. Ada sebagian ulama dalam muqaddimahnya mengatakan bahwa kitab ini saya tulis bil ijaz yang ghairi mukhil. Kemudian tanpa ijaz yang mukhil, juga tanpa tatwil yang mumil. Gitu ya. Tanpa ijaz yang mukhil atau tatwil yang mumil. Saya menulisnya tanpa dipres banget sampai menjadikan orang nggak paham. Ya, mukhil bil makna gitu ya, malah terjadi iltibas. Juga saya tidak menjadikannya dengan itnab yang mumil, yang menjadikan orang jadi malau, bosan.
Jadi di samping kita mura'atul ijaz, kita juga mura'ah adamil ikhlal. Nah, makanya kita menambahkan murakkab. Tadi ada yang tanya lain benar. Kalimah, tanya Mbak. Berarti al-aqal itu qadiyatnya atau Apa? kias itu berarti Alal aqal qadiyatain. Alal qadiyatain. kalau aksarnya berarti bila tanahi gitu ya. Bila tanahi. Bila tanahi. Mas maksudnya kasir. Gak harus bila tanahi. Kalau bila tanahi Kan nggak terjangkau kan. nanti musalsal. Nah, ma'abir bi la tanahi untuk mengungkapkan kafir. Nah, misalnya apa? Yang kafir ini kan yang qadiyataini. Misalnya yang aktsar min qadiyataini adalah Zaidun insan atau muhayyad. Atau jangan main yang anak gantian. Gantian ya? Siap. Nah, wa kullu insan hayawan. Wa kullu hayawan makhluk. Wa kullu makhluk fani. Wa kullu fani la Ada yang Nah, dikatakan gitu. Seseorang membuat puisi. Ana insan. Wa kullu insan hayawan. Wa kullu hayawan makhluk. Wa kullu makhluk fanin. Wa kullu fanin la yastahiqu hubbahu. Fanin itu nggak perlu dicintai. Maksudnya saya nggak boleh dicintai. Maksudnya disampaikan kepada para fans gitu. Ciptaan saya. Makanya contohnya saya. Jadi gak usah ngefans mas. Anak panin. Nah, ini namanya apa? Hasilnya adalah saya tidak layak untuk dicintai. Ini namanya apa? Qiyas yang murakkab min 1, 2, 3, 4, 5 qadiyah. Qadiyah. Walaupun aslinya bukan 5. Nanti akan kita jelaskan. Aslinya lebih dari 5. Secara zahirnya 5. Tapi minimal itu harus 2. Minimal, tidak mungkin 1 dikatakan qiyas. Kalaupun 1 kemudian kita mengklaim bahwa itu qiyas, maka maksudnya adalah bahwa satunya makul. Gitu, bahwa satunya makul, bahwa satunya belum saya lafadzkan, masih dalam ranah makul. Itu fakulu. Mana? Anak insan fakulu. Iya. Wakulu. Ada insan. Pengen nanya tentang pembagian malfud sama makful itu Ustaz. Dulu kan pernah ada iskal ya tentang malfud sama makful itu kan pembagian dari murakkab. Dan murakkab ini menyimpan mausuf, sifat mausuf, menyimpan mausuf yaitu lafzun gitu. Terus lah lafzun menjadi murakkab, kenapa dibagi
kenapa ada pembagian menjadi makul lagi gitu. Nah, yang di sana yang Iya. yang sedang kita jelaskan itu adalah yang ranahnya adalah malfuz. Nah, Yang kemarin kita jelaskan adalah yang hakikatnya adalah lafzun. ya terus ini kan dulu antum jelasinnya, antum bilang pendekatannya itu gini aja, malfud. Ketika di sini disebut malfud itu adalah hakiki, hakikotan. Ketika makul itu berarti majazan gitu. Terus kemarin sempat ana sampein itu kalau misalnya kita ngeliat dari sininya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari mantiknya ini sendiri, justru yang hakiki itu makulnya gitu. Itu kira-kira itu nggak sih? Kues, ambil yang sekarang. Gitu. Ambil yang sekarang. Nah, udah. Masih. Sudah. Kemudian Hewan. yalzamu anhu. Lidatihinya kita tidak lihat terlebih dahulu. Yalzamu anhu qaulun. Kita lihat yalzamu anhu qaulun. Jadi qaulun murakkabun min qadaya yalzamu anhu qaulun. Hu kembalinya kepada qaulun. Ada juga yang mentarifkan hu diganti ha. Jadi yang qadaya. Karena qaulun yang di sini maksudnya adalah qaulun yang murakkab min qadaya. Qaul yang murakkab min qadaya. Berarti sama saja mengatakan ya qadaya ini. Itu. Jadi mau dikatakan hu kembali ke qaul atau dikatakan ha kembali pada qadaya boleh. Itu muaddanya wahid, muaddahuma wahid. Intinya nanti ujungnya sama satu. Nah, jadi kumpulan lebih dari satu qadaya yang mana dia bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Qadiyah bisa kita memahami qadiyah lain, qaul lain. Oke, kita lihat. Ketika saya mengatakan ana insan wa kullu insan hayawan, maka akal saya akan mengatakan secara pasti berarti ana hayawan. Gitu ya. Karena dalam otak saya benar bahwa ana insan dan benar juga bahwa kullu insan hayawan. Maka dalam otak saya pasti saya akan mengatakan bahwa ana hayawan. Atau fulanun insan wa kullu insan mayyit. Maka dalam otaknya pasti akan mengatakan fulan mayyit. Mayyit itu artinya apa? Nah, akan mati. Akan mati. Kemudian di sini dikatakan akan tetapi terkadang ada qaul yang murakkab min qadaya, akan tetapi la yalzam anhu qaulun. La yalzam anhu qaulun. Misalnya apa? Misalnya nanti akan kita jelaskan huruf yang aqimah. Nanti kita akan mengatakan bahwa di dalam qiyas nanti ada namanya iqtirani. Ada namanya syarti. Yang iqtirani ini nanti hurufnya totalnya ada 64. Kaidah yang akan kita pelajari ada 64 kaidah. Yang iqtirani saja. Nah, nanti yang istisnai belum selesai. Kemudian ini qiyas yang bi'tibari surah, belum yang bi'tibaril madah. Bi'tibaril madah nanti totalnya ada 5 dan masing-masing ada pembahasannya sendiri. Nah, 5. Ya. Oke. Yang 64 ini akan tapi nanti akan kita pelajari bahwa yang muntij yang bisa kita tarik kesimpulan darinya hanya 19 saja. Kok hilang sih? Nah, hanya 19 saja dari 64. Artinya apa? 64 kurangi 19 berapa?
kotaknya lagi. 45. 45 ya? 45. Berarti ada 45 ranjau. Yang mana dikumpulkan dua akan tapi tidak bisa kita tarik kesimpulan darinya. Kalau kita menarik kesimpulan maka kita disebut sebagai orang yang salah dalam berpikir. Orang yang tidak bernalar sehat. Itu ya, bahasanya itu yang gitu. Ayo kita bernalar sehat gitu. Kamu tahu nggak kaidah-kaidahnya? Jangan-jangan kamu terjerumus dalam salah satu ranjaunya. Yang mana ada 45 loh. 45 ini hanya dalam iktironi saja. Ada 45 yang tidak bisa kita tarik kesimpulan darinya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di antaranya yang pernah kita contohkan pertama kali kalau tidak salah. Pertama kali kita belajar mantik. Pertemuan pertama ketika saya nguji kalian. Siapa ya contohnya saat itu? Uyung tidak hadir dari sekarang atau tidak hadir mantik misalnya. Kemudian semua yang belajar mantik paham mantik, gitu ya. Semua yang hadir sekarang paham dars hari ini. Kemudian beberapa di antara kalian mengatakan berarti Uyung nggak paham dars hari ini atau Uyung berarti nggak paham mantik. Itu salah satu contoh penarikan kesimpulan yang salah. Itu salah satu contoh nalar yang tidak sehat. Kok bisa menyimpulkan bahwa Uyung itu nggak paham dars hari ini? Barangkali dia justru lebih paham. Barangkali dia justru yang ngajari saya menyampaikan. Tahu dari mana? Nah, maka ketika dikatakan Uyung nggak hadir dan semua yang hadir paham, ketika kalian mengatakan berarti Uyung nggak paham, itu adalah kesalahan dalam berpikir. Kalau kalian tidak sadar, namanya paralogis. Kalau kalian sadar, namanya sufistoi. Kalau kalian sengaja, proses kalian namanya safsatoh. Kalau tidak sengaja, namanya paralogis. Paralogis adalah kesalahan logik yang tidak disadari. Kalau sengaja, namanya safsatoh. Nah, sufistoi. Bahasa kita, bahasa Indonesia sofis. Lawannya adalah sosis. Yes. Lawannya bukan sosis ya. Sofis. Apa itu bahasa Indonesia apa ya? Sofis. Ya, sofis. Bahasa Inggrisnya sofis juga tapi pakai PH. Sofis gitu. Sofis. PH. Sofis juga bahasa. Bahasa Indonesia pakai F. Sofis. Bahasa Inggrisnya pakai PH. Bacanya sama sofis. Bahasa Arabnya sufis safsatoh. Orangnya namanya sufistoi. Ini nggak ada kaitannya sama arti dari filosofi. Apa? Nggak ada kaitannya sama filosofis. Filosofis nanti akan ada berkaitan tapi ya itu nanti salah. Ya, Itu kalau filsafat. filosofi sendiri kalau dalam arti kan artinya kebiasaan. Iya. Sofis kebijakan. Bahasa Latin. Nah, bahasa Latin. Kenapa? Karena mereka mengaku-ngaku sebagai ahlul hikmah. Sufistoi itu artinya adalah orang yang ahli hikmah. Sufistoi itu artinya adalah ahlul hikmah. Sedangkan falsafi artinya adalah muhib lil hikmah. Falsafi itu Aristoteles dan kawan-kawannya. Itu falsafi adalah muhib lil hikmah. Mereka mendaku ahlul hikmah. Nah, sedangkan Aristoteles tawadhu. Muhib lil hikmah ya. Ana mush min ahli hikmah. Bas hum idda'u anfusahum ahli hikmah. Namanya sufistoiyun. Sudah? Itu maksud dari apa? Yalzamu anhu qaulun. Berarti ada qaulun murakkab min qadaya tapi la yalzamu anhu qaulun, gitu ya. Ada. Misalnya apa? 45 dari qiyas iftirani dari durub qiyas iftirani. Yang totalnya ada 64. 45-nya dia adalah aqim, dia adalah kumpulan dari qadiyataini fa aktsar yang mana tidak yalzamu anha atau anhuma atau anhu lidzatihi qaulun akhar. Kemudian, sampai sini udah bisa dipahami? Nah, kemudian di sini ada dikatakan qaulun akhar. Qaulun akhar. Terkadang ada qaulun murakkab min qadaya yalzamu anhu qaulun, tapi bukan qaulun akhar.
yalzamu anhu qaulun, tapi bukan qaulun akhar. Misalnya adalah ketika kita ini di dalam namanya kesalahan berpikir juga. Di dalam bahasa Arab kita namanya menyebutnya sebagai musadarah anil matlub. Musadarah anil matlub. Apa musadarah anil matlub? Dia kita menjadikan natijah di dalam qiyas tapi dengan mengubah bahasanya. Kita menjadikan natijah di dalam qiyas tapi dengan mengubah bahasanya. Misalnya bahasa menjadikan natijah dari qiyas saya gini. Nanti contoh ini akan disebutkan di dalam musadarah anil matlub di akhir. Nah, hadhihi nuqlah wa kullu nuqlatun harakah. Contoh ini itu adalah contoh yang nanti akan lebih ngena ketika kita mulai belajar akidah dan filsafat. Karena nanti kita akan membahas tentang bahwa alam ini mutaghayyir. Gitu. Contoh mutaghayyir gimana? Mereka itu yataharrak. Mereka yataharrak. Sehingga kemudian kita kan sampai sekarang kan masih menghafal gitu ya. Al-alam mutaghayyir gitu. Wa kullu mutaghayyir hadis. Dan al-alam hadis itu menghafal. Kenapa? Kenapa al-alam itu mutaghayyir? Kenapa kullu mutaghayyir itu hadis? Kenapa? Kita kan masih menghafal. Semua yang berpindah-pindah adalah hadis. Namanya kenapa? Kita tasawurkan qadim, kenapa enggak berpindah-pindah gitu? Qadim, al-qadim, Allah qadim. Kenapa enggak berpindah-pindah? Kalau berpindah-pindah, memang kenapa? Nah, itu pembahasan yang berat. Intinya contoh ini nanti berkaitan ke sana, sehingga nanti ada contoh ini. Sebagaimana contoh-contohnya ada dalam kitab itu ada hubungannya dengan pembahasan-pembahasan yang tidak sederhana. Tapi ingin membenarkan pemahaman lewat contoh. Sama seperti al-insan hayawan al-insan hayawan kullu hayawan natik atau kullu al-insan natik wa kullu natik kada misalnya. Atau al-insan hayawan wa kullu hayawan jism misalnya. Atau yang sering dicontohkan adalah al-hadis wa kullu hadisin al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Ini contoh ini adalah contoh yang memberikan kita gambaran terhadap akidah yang benar bahwa alam ini adalah hadis bukan qadim. Itu indal mutakallimin. Ini pun sama. Oke, hadhihi nuqlah. Apa yang saya lakukan ini nuqlah. Ini nuqlah. Wa kullu nuqlatin harakah. Semua nuqlah itu harakah. Berarti hadhihi ini tadi itu harakah. Nah, berarti hadhihi harakah. Nanti pembahasannya. Terus kenapa kalau ini harakah? Itu nanti gitu ya, panjang gitu ya. Pokoknya intinya adalah hadhihi harakah gitu. Nah, kemudian dikatakan nuqlah itu muradifnya adalah harakah. Nuqlah itu muradifnya adalah harakah. Ketika kamu kemudian menghasilkan ketika berdebat, hadhihi harakah atau bukan? Hadhihi harakah. Saya mengatakan harakah. Kenapa? Karena hadhihi nuqlah wa kullu nuqlatin harakah. Gitu ya. Sehingga saya mengatakan berarti hadhihi harakah. Gitu. Padahal harakah itu muradifnya adalah nuqlah. Kamu sudah mengatakannya di dalam qadhiyah pertama. Klaim kamu hadhihi harakah sudah kamu katakan di dalam qadhiyah pertama. Itu namanya apa? Musadarah anil matlub. Ini namanya apa? Namanya yalzam anhu qaulun, tapi bukan qaulun akhar. Karena dia qaulun yang ada di dalamnya, bukan qaulun akhar.
Cuman tadi kan udah yang 45 ranjau gitu. Iya. Dua. Itu dari tarik itu di komitmen mas yang mengeluarkan ranjau gitu. Yang mengeluarkan yalzam. Ini mengeluarkan 45 ranjau ini. Kenapa? Karena 45 ini di antara yang enggak hanya ini. Ini di antaranya karena ini hanya yang adalah iktiron saja. Belum kita bahas yang istisnai, belum kita bahas yang syarti. Nah, ini 45 karena dia itu tidak yalzam. Iya, bentuk-bentuknya ini itu tidak yalzam anhu qaulun akhar. Tidak yalzam. Yang yalzam adalah yang seperti itu. Berarti yang 45 itu kias. Tidak dinamakan kias. Nah, apa? Nah. Buruk. Tidak dinamakan kias, tapi dia termasuk proses kias. Proses tartib. Dia termasuk qaulun mu'allafun min qadaya. Dia adalah murakkab. Tapi dia la yalzam. Maka dia bukan qiyas. Berarti yang Fahadi Nukra dikatakan kias nggak? Kan ya Rizal cuman kaulnya bukan kaul Tidak dikatakan kias. Tidak dikatakan kias juga. Iya, tidak. Maksudnya berarti itu Belum. Tanya saya. Ini justru dikatakan sebagai kesalahan berpikir. Tadi di dalam wakhat ini masalah iya, musadarah anil matlub dikatakan sebagai kesalahan berpikir. Dan nanti masuk dalam wakhatul burhan. Wakhatul burhan haitsu tidak fi madatin aw suratin fal mubtada bil lafzi kashtiraki aw kaj'ali tabayyun mithla radifi tabayyun mithla radifi ma'khadha. Kemudian وفي اللفظ بالمعنى. nah, ila akhiri itu nanti akan kita bahas. Dinamakan musadarah anil matlub gimana? Ya, itu nanti akan kita bahas. Ini kita lagi bahas contoh yang tidak yalzam, yang yalzam tapi bukan qaulun akhar. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan khotoul burhan. Matlub itu sendiri, singkatnya matlub sendiri namanya adalah matlub sendiri maksudnya adalah natijah. Musadarah artinya kita langsung apa namanya terburu-buru ngambil natijah. Oke, qaulun murakkabun min qadaya yalzamu anhu qaulun akhar. Tapi ternyata ketika kita melihat beberapa permasalahan semisal aklu rahmat. Rahmat tulisannya gimana? Rahmat. Lagi. Rahmat. Apa? Pakai tamar buto. Namanya Rahmat. Rahmat. Ada ilahinya kan gitu. Rahmat. Iya. Kan nanti ada rahmat dari ilahi. Rahmat. Allah. Yang dari Allah gitu. Tapi itu tidak dimaksudkan ya ketika rahmat ilahi. Nah, karena makna rahmat ilahi itu ketika dia murakkab. Ini sudah mufrad. Allah ya dulu jusuhu ala jusi makna. Oke, aklu rahmat musawi. Musawi di akli Haris. Uyung. Uyung tulisnya gimana ya? Alif Yashkur atau yashkur? Yashkur. apa ya? Kalau menurut Bapak wow kan? Kalau ini itu kalau di karena gitu. Yashkur gitu ya? Ya, kalau administrasinya gitu. Gitu. Nah, yashkur. Ada Di kafe PD. Kafe sedang. Berarti Oke, aklu rahmat musawin li akli yashkur.
Yang sakal. Wa aqlu yashkur musawin li aqli siapa ya? Mahfuz. Oh, mahfuz. Maksudnya kulit. Oh, nama orang semua ya? Jangan nyamperan loh. Bikin aja. Iya. Oke, saya tidak mencontohkan waklu yashkur musawin li akli falah, takutnya yashkur nggak terima gitu. Bisa makan saya. Tabayun. Apa? Tabayun beda. Kemudian kita mengatakan aklu rahmat musawin li akli yashkur wa aklu yashkur musawin li akli mahfud. Berarti kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa aklu rahmat musawin mahfud akli mahfud. Ya nggak sih? Nilainya Haris sama nilai mantiknya Haris sama dengan nilai mantiknya Wahyu misalnya. Sama ya. Wahyu gak terima. Tinggian Harisnya. Tinggian Haris. Oke. Nilainya apa tadi? Nilai mantiknya Haris sama dengan nilai mantiknya Wahyu. Dan nilai mantiknya Wahyu sama dengan nilai mantiknya Sarah. Wahyu kok jadi salting gitu. Wahyunya pula yang salting. Soalnya seperti ini. Latihan. Ada apa Wahyu? Sarah? Tapi natijanya menyakitkan loh Wahyu. Karena natijanya adalah berarti nilainya Haris sama dengan nilainya Wahyu cuma jembatan. Coklat. Bis taus hilang. Jadi sombong. Gawannya. Oke. Maudhu'nya mana aklu rahmat? Aklu rahmat misalnya akli syukur. Maudhu'nya mana? Mahmulnya mana? Musawin. Ini namanya apa? Namanya muta'alliq. Oh. Muta'alliqul mahmul. Ya. Nah, mahmulnya musawin, ini muta'alliqnya mahmul. Kalau kalian belajar balaghah gitu kayak ada musnad sama musnad ilaih. Ini muta'alliqnya musnad ilaih gitu ya. Tapi itunya bukan musnad ilaih. Jarnya, jar majrurnya, maf'ul bihnya ila akhirih itu bukan musnad ilaihnya, tapi muta'alliq terhadap musnad ilaih. Oke, misalnya berarti darabtu Zaidan amsi misalnya. Darabtu Zaidan amsi. Musnadnya mana? Musnadnya adalah dorob fi'il doroba. Oke, musnad ilaihnya adalah domir tu-nya. Oke, sampai situ maka sudah selesai dorob tu. Gitu ya. Itu sudah selesai dorob tu musnad sama musnad ilaihnya. Oke, dorob tu doroba, siapa yang dipukul? Siapa yang saya pukul? Dorob tu Zaidan. Berarti Zaidan itu muta'alliqnya mahmul. Gitu ya. Di dalam ini kan berarti dorob tu kan mahmul sama maudhu'. Gitu ya. Urutannya berarti mahmul dulu yang disebutkan baru maudhu'nya. Berarti di sini Zaidan itu muta'alliqnya dorob tu. Berarti muta'alliqnya mahmul. Gitu. Amsi juga iya sama muta'alliqnya. Dorobanya di kapan? Amsi. Berarti muta'alliqnya lagi. Fi makani kadza itu berarti makan, muta'alliqnya lagi harfu jarnya. Atau fi halati kadza muta'alliqnya ke situ lagi. Berarti itu semuanya adalah muta'alliqat mahmul. Gitu ya. Nah, berarti dia bukan termasuk mahmul, tapi muta'alliqnya mahmul. Nah, aklu rahmah musawin li aqli yashkur. Kemudian aklu yashkur musawin
li'aqli mahfuz. Ini mahmulnya juga ini. Oke ya. Sedangkan natijahnya kita lihat aqlu rahmah musawin li'aqli mahfuz. Kita lihat satu paket. Sudah ditulisnya? Setelah ini akan kita contohkan yang mubayyin. Sudah? Nah. Oke, coba kita lihat lagi. Aqlu rahmat musawi li aqli yashkur wa aqlu yashkur musawi li aqli mahfuz, sehingga kita menyimpulkan aqlu rahmat musawi li aqli mahfuz, masih bisa kita terima. Tapi kalau kita di bawahnya, lihat di bawahnya. Al-insan mubayyinil hajar. Benar atau tidak? Benar. Nah, wal hajar mubayyin lin natiq. Benar atau tidak? Benar. Nah, kesimpulannya apa? Insan mubayyin lin natiq. Salah dong. Ya, itu ya. Berarti al-insan Mubayyin lin natiq. al-insan mubayyin lin natiq. Di sini salah. Di sini benar. Gitu ya. Di sini salah, di sini benar. Padahal kaidahnya sama, surahnya sama. Gitu. Di sini kaidahnya adalah musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Yang sama dengan sesuatu, maka sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain, maka dia berarti sama dengan sesuatu yang ketiga itu. Gitu ya. Musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Kita tulis kaidahnya musawi li syai'in musawin lidzalika syai'.
sesuatu yang sama dengan sesuatu, maka berarti sesuatu yang tadi pertama itu musawin lidzalika syai'. Gitu ya. Nilainya Haris sama dengan nilainya Wahyu, dan nilainya Wahyu sama dengan nilainya Sarah, berarti nilainya Wahyu sama dengan nilainya Sarah. Nah, musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Nah, sudah. Sendiri gratis. Tapi ternyata al-mubayyin li mubayyin lisyai' tidak dikatakan mubayyin lidzalika syai'. Al-mubayyin li mubayyin lisyai' tidak bisa dikatakan mubayyin lidzalika syai'. Ini kaidah ini ada yang salah, tapi ini benar. Begitu juga nisfun nisfi, apakah nisfun lidzalika syai'? Nisfun nisfi syai', apakah nisfun lidzalika syai'? Oke. Nisfun nisfi syai', apakah nisfun lidzalika syai'? Berapa? Rubu'nya. Nah, nisfun nisfi syai', rubu'un lidzalika syai'. Oke. Setengahnya 100 pon berapa? 25. Setengahnya 100. 25 gitu ya. 25 50 setengahnya adalah 25. Oke. 25 bagi 5 dilihat kepada 50 dilihat kepada 100-nya. Dia berarti nisfun nisfi syai'. Nisfun nisfi syai'. Karena syai'-nya adalah 100. Nisf yang di tengah adalah 50, dan nisf yang pertama kita sebutkan adalah 25. 25 adalah setengahnya bagi 100. Setengahnya 100. Gitu ya. Nisfun nisfi syai'. Berarti nisfun lidzalika syai'. Bukan 25, bukan setengah bagi 100, tapi seperempatnya. Nah, berarti itu padahal surahnya sama. Musawil li syai', musawil lidzalika syai', al-mubayyin li mubayyin li syai', mubayyin lidzalika syai', nisfun nisfi syai', nisfu lidzalika syai'. Tapi ternyata ada yang muntij, ada yang tidak. Gitu ya. Ini namanya disebut sebagai qiyasul musawah. Di atas tadi. Bentuk-bentuknya seperti ini. Namanya qiyasul musawah. Walaupun madahnya bukan dari musawi. Misalnya madahnya dari tahta. Oke. Ini spidol ini ada di bawah meja. Nah, meja ada di bawah HP. Gitu ya. Berarti spidol itu berada di bawah HP. Gitu ya. Itu juga namanya qiyasul musawah. Itu maksud dari qiyasul musawah, tidak harus min madatil musawah, tapi bentuk yang seperti itu namanya qiyasul musawah. Definisinya saya lupa. Tapi setiap jihad itu musawah, qiyas musawah. Bisa dijadikan qiyas musawah. Setiap jihad kanan kiri. Perlu ditaktik, bisa atau tidak? Coba dilihat. ما تركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع أخراهما ما تركب yang merah atau hitam gitu biar kalian kelihatannya jelas. Di bawah meja. Nah, syukas. Ini udah ya. Qaulun murakkabun min.
Oke. Qiyas musawah adalah qaulun murakkabun min qadiyataini. Sampai situ sama dengan yang di atas. Qaulun murakkabun min qadiyataini. Tapi dia muta'alliq mahmul ulahuma huwa maudhu' tsanihima. Ini nanti akan kita bedakan dengan qiyas yang sedang kita bahas. Coba kita lihat. Kita menemukan bahwa yang merupakan maudhu'nya adalah mahmul dari qadiyah yang pertama. Gitu ya. Hanya ana insan wa kullu insan. Ini surnya, ini bukan maudhu'nya. Maudhu'nya adalah insan. Mahmul di qadiyah pertama insan, maudhu'nya adalah insan. Tapi di sini bukan. Yang menjadi maudhu' bagi qadiyah yang keduanya adalah muta'alliq mahmulnya, bukan mahmulnya. Bukan mahmulnya dipindah menjadi maudhu', tapi muta'alliq mahmulnya. Coba lihat. Aqlu rahmat musawin li aqli yashkur. Kita mengatakan bukan musawin li aqli yashkur, tapi aqlu yashkur. Berarti yang kita sebutkan di sini adalah muta'alliqnya. Nah, qiyasul musawah itu tidak semuanya muntij, ada yang muntij, ada yang tidak. Nah, ini contohnya muntij, yang musawil syai', musawil lidzalika syai'. Yang bentuknya seperti ini namanya qiyas musawah. Yang mana qaulun murakkab min qadiyataini muta'alliqu mahmuli ulahuma huwa maudhu' tsanihima. Yang bentuknya seperti ini itu menggunakan kaidah-kaidah khusus, rumus-rumus khusus. Rumus diantaranya adalah ini. Musawil syai', musawil lidzalika syai'. Gitu ya. Berarti untuk adanya intaj butuh rumus. Gitu ya. Untuk adanya intaj butuh rumus lain. Karena rumus yang ini nggak bisa, rumus yang ini bisa. Kemudian rumus yang tahta, sesuatu yang ada di bawah sesuatu, yang ada di bawah sesuatu, maka dia ada di bawah sesuatu yang lain. Gitu ya. Itu juga rumus bagi qiyas musawah. Berarti menggunakan apa? Dalam qiyas musawah rumus lain. Beda dengan di sini. Ini kita tidak menggunakan rumus lain. Maka kita katakan dalam tarifnya qiyas bidzatihi. Artinya apa? Artinya tidak membutuhkan rumus lain. Karena dalam qiyas musawah menggunakan rumus lain. Gitu ya. Itu maksud dari bidzatihi. Yang ditarif itu berarti mengeluarkan qiyas musawah. Nah, yang tarif di atas mengeluarkan dengan kata-kata lidzati mengeluarkan tarif qiyas musawah. Jadi qiyas musawah bukan qiyas yang kita Bukan qiyas yang kita maksud. Nah, sah. Berarti lebih sama qiyas. Nah, ketika kita mengatakan qiyas bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun kita menamainya qiyasul musawah, tapi dimaksudkan qiyas yang kita bahas bukan. Qiyas yang qiyas musawah itu karena biar dia qaulun murakkab min qadiyah. Iya, sah. Tibar itu. Berarti yang rumus itu bukan rumusnya qiyas musawah. Yang mana? Yang kan bukan bidzatihi kan. Ini nih. Iya, ini rumusnya qiyas musawah. Qiyas musawah itu tuh qaulun murakkab min qadiyataini muta'alliq mahmul ulahuma huwa maudhu' tsanihima, hanya bisa dia intaj dalam beberapa kondisi dengan rumus tertentu. Gitu. Dengan rumus tertentu. Misal musawil syai', musawil lidzalika syai', itu salah satu rumus dari qiyasul musawah. Jadi dia bukan bidzatihi. Bukan, tapi karena karena rumus lain. Rumus lain. Berarti Coba kita lihat aqlu rahmat musawil li aqli yashkur wa aqlu yashkur musawil li aqli mahfud, bisa menghasilkan natijah, tapi di bawahnya al insan mubayyinul hajar wal hajar mubayyinul natiq, tidak bisa kita mengambil natijah bahwa al insan mubayyinul natiq. Artinya bukan lidzatihi gitu ya. Bukan lidzati tarkibnya. Gitu ya. Bukan lidzati qaulnya ada dua kemudian menghasilkan natijah, qaulnya ada dua kemudian menghasilkan natijah. Karena buktinya kita melihat di sini ada natijahnya, di bawahnya nggak ada. Artinya apa? Artinya bukan lidzati al-qaul. Gitu ya. Berarti terus kita melihat terus gimana? Oh, ternyata ketika kita lihat ini bukan lidzatil qaul melainkan li syai'in kharij, li qaidatin kharijah, yaitu musawil syai'. Sedangkan di atas qiyas lidzatihi.
Berarti yang kayak semusawa ada yang muntis, ada yang orang muntis gitu. Kias musawah. Ada yang muntis, ada yang enggak muntis. Tapi namanya yang enggak muntis. Da'il kalam anil kias musawah. Kias musawah. Ini benar kan? Kalau menjelaskan semua ayatnya, qaulun murattabun atau qaulun mu'allafun min qadaya yalzimu an qaulin saja. Yalzamu an dzalikal qaul. An zalikal qaul bi zatil qaul. Nah, bi dzatil qaul. Ibunya qaul semua. Qaul semua. Qaulun Bi dzatil qaul. Qaulun akhar. Kenapa enggak yalzam anhu an qadiyah? Apa? Kenapa natijah itu bukan dilazimkan dari qadiyah tadi? Kenapa harus qaul? Oh, kenapa nggak dikatakan qadiyah gitu? Kenapa nggak dikatakan qadiyah? Mas qadiyah. Mas qadiyah. Qadiyah ukhra. Tapi kalau dikatakan qadiyah ukhra. Karena dia terdiri dari dua qadiyah lebih. Nah, ahsan qaul. Kalau di Zatiha Tapi qadiyah dengan maksudnya qaul masih bisa. Tapi gimana sih bisa? kalau di Zatiha bisa Lidzatiha bisa, lidzati al-qadaya. Berarti kita mengubahnya tadi qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu anha lidzatiha qaulun akhar. Karena qadayanya itu sendiri. Qadayanya itu sendiri. Karena qaulnya kan murakkab min qadaya itu. kalau aku tadi berarti kan kaul mu'alaf tadi kan, kaul mu'alaf yang kodo ya. Kalau Hu in min qaul. Qaul yang mu'allaf min qadaya. Nah, coba kita lihat kitabnya. Siapa yang baca sekarang? Benar. Eza, siapa Eza? kita belum pernah. Tadi peningkat di Zatiha itu bisa nggak dikatakan karena ada perbedaan penggunaan mahmul sama muta'alliqul mahmul? Apa yang pernah saya baca dari pembahasan ini masih cukup sedikit. Belum bisa saya menjawab. Pertanyaan Tentang muta'alliqnya apakah karena itu? Belum saya cari banyak. Dari para ulama dalam berbagai syuruhnya ketika mengatakan lidzatihi selalu mengatakan yakhruju anhu qiyas musawah. Qiyas musawah sendiri tadqiq kalam fihi itu masih sedikit khususnya yang pernah saya baca. Sehingga belum berani untuk terlalu panjang masuk ke sana. Wa ma dzakartuhu yakfi fi ikhraji qiyas musawah. berarti kalau orangnya yang nggak belajar mantik bisa mengatakan kullu bid'ah finnar. Apa? Orang yang nggak belajar mantik Bisa mengatakan kullu bid'ah finnar. Terus? Ada mengambil qadiyah kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar wa kullu bid'ah finnar. Terus? Berarti itu salah dalam pemikiran. Ya ini pembahasan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin finnar itu pembahasan panjang. Karena bid'ahnya sendiri itu apa? Ternyata saya mengatakan kullu bid'atin finnar dengan kamu mengatakan kullu bid'atin finnar berbeda. Kamu mengatakan kullu bid'ah segala bid'ah masuk ke neraka, sedangkan yang saya katakan kullu bid'atin finnar adalah kullu bid'atin yang sayyi'ah finnar. Makanya kita butuh tasawur dalam Makanya kita butuh tasawur sebelum kita masuk dalam ranah tasdiqat, sebelum kita masuk dalam ranah qiyas. Kita harus benar-benar kita mentasawurkan bid'ah yang sedang kita bahas apa? Apa definisi yang kamu katakan tentang bid'ah dan apa definisi yang saya katakan tentang bid'ah? Agar apa? Agar ternyata pembahasannya kita sama gitu, maudhu' sama mahmulnya, agar tidak terjadi tanakut gitu ya. Kamu kan mengatakan tidak semua bid'ah itu finnar.
Satunya mengatakan semua bid'ah finnar, semua bid'ah finnar. Satunya mengatakan tidak semuanya finnar. Berarti kulliyah mujabah nakidnya adalah jusiyah salibah, itu jadi tanakud. Ternyata bid'ah yang dikatakan oleh orang tadi mengatakan semua bid'ah finnar adalah bid'ah yang sayyi'ah. Yang mengatakan laisa kullu bid'atin finnar maksudnya adalah masih memasukkan bid'ah yang sayyi'ah, yang hasan ila akhirih. Nah, bid'ahnya sendiri harus kita jelaskan. Ada sayyi'ah, ada hasan atau tidak? Ada bid'ah lughawiyah syariah ada atau tidak? Apa pandangan kamu tentang bid'ah? Itu hakikatnya harus diperjelas sebelum kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, itu pembahasan praktek dan mendalam. Nah, Iza. Innal qiyasa min qadaya suyra mustalziman bidzati qawlan akhara summa qiyasu 'inda al-isnani faminhu ma ya'adu al-iqtiran wa huwa alladhi dalla 'ala an-natijati bi quwwatin wa qasdil hamliyati wa in turid al-kiba muqaddima muqaddimatihi 'ala ma wajaba warattibil muqaddimati wa ndura sahihaha min fasidil muqtadira fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati wa ma min al-muqaddimati sughra فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغرهما وذات حد أكبر كبرهما أصغر فذاك الاندراج ووسط بالغالة للتعديل. قال الشارح قال الشارح هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر. Istilahan lafzun tarakkab min qadiyataini aktsara. Nah, beliau melihatnya dari segi bahwa qiyas adalah lafzun. Maka beliau mengatakan lafzun tarakkab. Masih boleh. Mau melihat dari makulnya boleh. Berarti mafhumun murakkabun boleh. Lafzun murakkabun boleh. Mau dikatakan murakkabun langsung boleh. Murakkab itu adalah yang malfuz maupun yang mahfuz. Kalau murakkab langsung murakkab min qadiyatain. Boleh tanya dalam sini kan katanya lafzun murakkab dan kalau ta'rif itu kan awalnya harus syamil. Mana yang harus syamil malfuz dan mahfuz gitu. Mahfuz itu mahfuz. Maksudnya syamil itu dua ranah yang berbeda. Qiyas itu yutlaqu ala al-ma'qul wa yutlaqu ala al-malfuz. Apa yang sedang kamu tarifkan? Dalam tarif ini sendiri apakah kita mendahulukan yang lebih umum? Maksudnya kan lafaz itu mengeluarkan secara langsung mengeluarkan makul. Masih. Terus? Bagus yang mana kita pakai makul karena bisa mengandung makna malfuz itu. Makul mengandung makna malfuz. Lah, makul tidak mengandung makna malfuz. Justru kebalikannya, malfuz itu mengandung makna makul. Justru kebalikannya mengandung. Nah, malfuz mengandung makna makul, tapi makul tidak mengandung makna malfuz. Nah, lanjut. Lafzun tarakkaba min qadiyataini fa aktsar. Di sini bahasanya diizharkan idahan lil mubtadiin yang menjelaskannya min qadiyataini fa aktsar. Sebagian ulama langsung menyebutkan min qadaya. Qadaya maksudnya adalah qadiyataini fa aktsar. Atau beliau menyebutkan itu untuk mentanbih bahwa qiyas itu ada yang disebut sebagai qiyas basit, ada yang disebut sebagai qiyas murakkab. Ditanbih ala dzalik. Kalau kita mengatakan qadaya, maka kita tidak merasa adanya perbedaan itu. Tapi kalau min qadiyah jadi fa aktsar, maka kita merasa oh berarti ada yang dua, ada yang lebih dari dua. Apakah namanya berbeda? Satunya namanya basit, yang kedua namanya murakkab. Walaupun nanti roji' lil basit semuanya akan intinya adalah yang basit. Murakkab roji' lil basit. Nah, min tarakkaba min qadiyataini fa aktsar. Bahasanya di sini apa? Yalzamu anhuma bidzatihima. Boleh yalzamu anhu bidzatihi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi.
Oke, wal awal maksudnya yang mana? Iya, wal awal sama kias basit maksudnya yang mana dalam lafaz ta'rif? Qadiyataini. Nah, sedangkan yang kias murakkab wa tsani aktsar. Nah, aktsar min qadiyataini. Nah, dan itu sudah kita contohkan semuanya. Yang dua ana insan wa kullu insan hayawan, sampai situ kita menghasilkan natijah namanya qiyas basit. Kalau kita melanjutkan minimal 3, boleh selebihnya, maka namanya qiyas murakkab. Nah, nanti murakkab ada sendiri, nanti intinya bahwa dia kembalinya nanti pada basit. Pada hakikatnya biasa basit itu. Yang bilang kodoya, Yang kodoya maknanya adalah 2. Lah, apa 5? Yang tadi yang Iya, yang 5 itu. Iya. Yang 5 itu, syuk. Yang 5 ini kita kan ana insan, wa kullu insan hayawan, wa kullu hayawan makhluk, wa kullu makhluk fanin, wa kullu fanin la yastahiqu hubbahu. Kita kalau mau menjadikannya mufrad, menjadikannya basit, dan itu memang aslinya kayak itu, maka kita menghafal ini. Ana insan, wa kullu insan hayawan. Idzan ana hayawan. Setiap kali ada natijah, maka natijahnya dijadikan muqaddimah pertama bagi yang setelahnya. Dikatakan apa tadi? Ana hayawan, wa kullu hayawan makhluk. Idzan ana makhluk. Oke, ana makhluk wa kullu makhluk fanin. Idzan ana fanin. Ana fanin jadikan lagi muqaddimah yang pertama. Ana fanin wa kullu fanin la yastaghfirun, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita membuat kayak gini pun pada akhirnya kita kembali kepada yang basit. Gitu. Kita akan mentafsil ini akan menjadi basit. Nanti akan kita jelaskan fungsinya kenapa ada murakkab. Kenapa perlu ada murakkab padahal semuanya balik ke basit. Nah, di saatnya nanti. Wa minhuma yud'a apa yang murakkab baitnya? Apa? minhuma yud'a Gimana? Murakkaba wa minhuma yad'unahu murakkaba. Nah, kenapa alasannya apa? Likaunihi min hujajin qad rukiba. Karena dia terdiri dari lebih dari satu hujjah. Artinya apa? Lebih dari satu qiyas qad rukiba. Nah, lebih dari satu qiyas, hujjah kan namanya adalah qiyas, lebih dari satu qiyas. Kalau kita mengatakan 3 tuh, kita mengatakan 3, ana insan wa kullu insan hayawan wa kullu hayawan makhluk, itu pada hakikatnya adalah lebih dari satu qiyas. Tapi kita menyebutnya menjadi 3 muqaddimah. Secara zahir 3 muqaddimah, tapi hakikatnya ana insan wa kullu insan hayawan. Idza ana hayawan, kemudian kita membuat lagi ana hayawan wa kullu hayawan makhluk. Itu berarti artinya apa? Li hujjajin likaunihi min hujjajin qad ruqiba. Nanti itu akan ada penjelasannya sendiri. Nah, lanjut. Misal awal al-alam mutaghayyirun. Kullu mutaghayyirin. Kullu mutaghayyirin. Kullu mutaghayyirin hadith. Lazim anhu al-alam hadith. Al-thani an-nabbash. Akhidun lil mali Khafiyatan. Akhidun lil mali khafiyatan wa kullu akhidun lil mali khafiyatan Sariqun. Wa kullu sarikun tuqta'u ya. Kullu sarikin Wa kullu sarikin tuqta'u. yaduhu. Nah, itu dalam fikih itu khilaf dengan Ahnaf, yang mana sebagian Ahnaf mengatakan bahwa nabbash itu tidak tuqta yaduhu. Nabbash itu adalah pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan. Menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, sebagian Hanafiyah tidak dipotong tangannya karena ada syubhat yang kuat. Nah, tapi menurut Syafi'iyah dipotong karena dia sarik. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, maksudnya ingin memberikan gambaran bahwa nanti ini adalah pembahasan yang khilafnya panjang. Ini contoh-contoh yang diberikan bukan contoh-contoh sembarangan. Nah, ini secara pemahamannya gampang. Kullu
Kullu nabash pertamanya. Kulu akhir. An-nabash akhidul lil mali khufyah. Itu akhid lil mali khufyatan. Nabash adalah orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi maksudnya zulman di situ ya. Zulman adalah sariq, berarti an-nabashu sariqun. Kalau mau diizharkan berarti an-nabashu sariqun wa kullu sariqin tuqta'u yaduhu, berarti an-nabashu tuqta'u yaduhu. Nah, lanjut. يلزم عنه النباش تقطع يده وخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد والقضية الواحدة وخرج بالقيد الآخر. Nah, kharaja bi al-murakkab berarti apa tadi? Min yang min qadiyatain Tarkib min qadiyatain atau lafzul mufrad wal qadiyatul wahidah. nah ketika itu karena beliau mengatakannya lafzun. Beliau mengatakannya lafzun. Berarti dengan kata-kata murakkab keluar. Tapi kalau di sini keluarnya itu cukup dengan kata-kata qaulun. Qaulun maka keluarlah yang mufradah. Yang mufrad keluar karena dia adalah yang murakkab. خرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين Nah, وقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر فإن الناتجة وهي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول الآخر لا لذاته القضيتين وقولنا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر فالناتجة setelah ro ada wawu enggak? Amrun. وعمر مساو لبكر فالناتجة وهي زيد مساو لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين. Shuf, laisat lazimah lidzat. Bukan lidzati qadiyataini. Karena kita sudah membuktikan di sini natijah, tapi di sini tidak menghasilkan natijah. Berarti bukan lidzati al-qadiyataini. Kalau lidzati al-qadiyataini seharusnya ini juga menghasilkan natijah, tapi ternyata ini tidak. Itu artinya ada kaidah yang kaminah, ada kaidah yang tersembunyi, yaitu ternyata kaidah ini di dalam kiasan itu. Dan di sini tidak ada ini. Nah, بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي لشيء مساو لذلك الشيء nah. ثم إن القياس ينقسم إلى Bas, khalas. Sampai sini ta'rifnya qiyas. Apa? Yang apa? Tarifnya doang deh. Tanya tadi. Kan di sini istilah Apa? menurut istilah tadi cara kurang. Tapi paham sih, tapi tentang mengapa yang Syekh Namanuri di sini memilih kan lafaz awalnya kan beliau memilih lafaz, sedangkan di akhirnya kan dibuat qaul akhar. Di sini kan kalau di ta'rif di sana kan qaul pertama dan diakhiri dengan qaul. Mengapa tidak lafaz akhar lagi? Tidak ada tanasub gitu kan? Pertanyaannya bagus. Tidak antara lafaz yang pertama dengan lafaz akhar. Nah, baik. Nah, Rahmat bertanya. Di situ lafzun murakkabun min qadiyatain fa aktar yalzamu anha atau anhu. Anhuma atau anhuma lidatihima qaulun akhar gitu ya. Qaulun akhar. Qaulun itu yutlaqu ala al malfuz sama al ma'qul. Ketika ada lafzun misalnya ini, ana insan wa kullu insan hayawan, gitu ya. Maka tidak yalzam. Yalzam itu artinya apa? Artinya selalu ada, gitu. Ghairu munfak, kan lazim sudah kita jelaskan kan yalzam. Kalau ada dua qadiyah ini, maka secara otomatis ada qaul yang lain. Qaul yang lain itu apa? Minimal ma'qul. Tapi tidak harus malfuz. Itu tidak harus malfuz. Kenapa? Karena malfuz itu tidaklah yalzam. Orang bisa mengatakan, misalnya kalian mengatakan secara jelas sekali ana insan wa kullu insan hayawan.
Apakah selalu orang yang mengatakan itu pasti akan mengatakan dengan lafaz, mengatakan menggunakan lafzun bahwa ana hayawan? Tidak. Kalian katakan aja contohnya. Artinya apa? Artinya tidak yalzam minhu lafzun. Gitu ya. Tapi yalzam minhu qaulun. Qaulunnya itu terkadang malfuz, terkadang ma'kul. Gitu. Tapi qiyas itu terkadang dia lafzun, terkadang dia ma'kul. Sehingga beliau mengatakan di situ lafzun, walaupun dia lafzun, tapi pada akhirnya yang yalzam bukan lafzun akhar, tapi qaulun. Gitu. Begitu juga kalau qaulun maka yang yalzam adalah qaulun akhar. Nah, qaul yang makna ya, qaul yang mafhum. Maka yalzam minhu mafhum akhar, qaulun akhar yang berupa makna, yang berupa mafhum, bukan berupa lafzun. Gitu. Lafzun itu tidak yalzam. Khalis mutlaqan, baik yang mendefinisikan lafzun, menggunakan lafzun maupun menggunakan yang ma'kul. Gitu ya. Misalnya kita mendefinisikan lafzun murakkabun min qadiyataini fa aktsar yalzamu anhuma li dzatihima, enggak boleh lafzun akhar, harus qaulun akhar. Gitu ya. Karena apa? Karena natijahnya itu tidak harus diucapkan, tapi pasti ada di otak. Gitu. Nah, kalau kita mendefinisikan qaulun juga sama, tidak boleh lafzun, harus qaulun. Karena yang yalzam itu qaulun yang bermakna murakkab yang ma'kul. Bisa difahami? Nah, pertanyaannya bagus. Nah, kenapa tidak lafzun akhar? Kalau yang belakang kan harus. Apa? Kan yang belakang harus qaulun. Nah, kenapa yang depan tidak? Beliau melihat pada lafaz bahwa qiyas adalah beberapa lafaz. Kan kita bisa melihat qiyas, qadiyah, qaul itu kita bisa lihat dari segi dia lafaz, bisa kita lihat dari segi dia adalah ma'kul. Beliau sedang mendefinisikan qiyas dari segi dia lafaz. Walaupun beliau mendefinisikan dari segi dia lafaz, lazimnya bukan lafaz. Gitu ya. Terlepas beliau mendefinisikan dengan lafaz maupun ma'kul, lazimnya pasti hanya ma'kul. Gitu ya. Maka terserah beliau awalnya mau apa, akhirnya pasti harus qaulun. Bisa dipahami, Bana? Kita libur hari Selasa, hari Kamis, hari Ahad, ya kan ya? Besok berarti. Enggak, kita kemarin libur 3 kali kan? Maksudnya enggak nambah materi. Udah senang. Selasa sengajanya mau diliburkan biar ada fasal sebelum selesai, sebelum masuk ke dalam inti dari mantik. Ternyata Kamisnya satu saya bilang, oh ternyata gantinya nanti minggu depan. Oh gitu. Saya kira gantinya udah minggu itu langsung, jadi langsung saya ganti hari Kamisnya di jadwal lain. Jadi Kamis kosong, kemudian kemarin Ahad kosong. Khalas. Kan ditanyakan, ini baru ta'rif saja. Tapi dengan memahami ta'rif ini, maka kalian akan masuk ke dalam pembahasan akisah, pembahasan hujjah, pembahasan dalil dengan gampang insyaallah, dengan lebih mudah. Kalau kalian bingung di sini, maka ke belakangnya bisa bingung. Hotel berapa kali murojaah sudah? Udah nyampe habis? Akes sudah selesai. Itu hotel atau Husen? Hotel. Kalau Husen? Udah selesai sih Ustaz. Selesai maksudnya? Udah selesai sampai Akes juga. Kalau Sinai Sama. udah selesai. Udah selesai. Akes terakhir. Baru. PJ-nya udah selesai. PJ-nya udah selesai. Lux? Udah. Ini tanyakan? Sudah. Pertemuan besok insya Allah masuk ke dalam mengulang beberapa yang ditinggal hari ini, beberapanya dalam qiyas atau dalam pembukaan qiyas, kemudian kita masuk dalam aksam yang qiyas.
Berarti besok masuk ke Qaidah Qiyas. Besok masuk ke Qaidah Qiyas. Besok ke taksimnya terlebih dahulu. Taksimnya. Berapa lama kita dars tadi? Sebulan lagi. Tadi. Oh, tadi. Jadi mulai jam 4. Jam 4 dulu. Jam setengah. 5. Lewat 5 menit. 1,5 jam ya? Udah panas ya? Belum? Kurang. Yang belum beli hawashi sama syuruhnya pada dibeli ya? Selesaikan masa muqtadi sebaik-baiknya. Untuk menyelesaikannya, kita berpatokan pada satu kitab dan kita merujuk dan memutalaah beberapa syuruh dan hawashinya. Berarti kan yang dari beliau musannif bilang lafaz di sini, beliau itu dia memaksudkan yang di sini yang dia malfuz. Akan tetapi kalau misalnya yang kolon akhir itu dia mesti jawabannya itu natijah itu nggak mesti malfuz kan? Iya, nggak mesti malfuz. Natijah nggak mesti. Sebabnya beliau bilang qaulun. Dan sebab beliau mengatakan malfuz karena beliau di sini memaksudkan di sini secara lafaz. Nah, iya secara lafaz. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan, atau lagi merenung? Oh iya. Kita akhiri dengan doa khutus masjid dan salawat. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun